Bang Hardi, Ya. apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Bang, aneh mau ngobrol-ngobrol nih bang, Iya, sama ente. Barangkali ente punya apa ya? Punya unek-unek atau punya keluh kesah selama abang ada di dunia ojek online. Bang, aneh mau nanya nih bang, akhir-akhir ini kan aneh sering lihat status WA ente yang kayaknya tuh kritis banget gitu. Kritis. Ini kalau aneh sorotin kayaknya kritis kalau ngelihat kalimatnya itu tentang koordinasi. Emang pertanyaannya menurut abang itu arti koordinasi versi Bang Hardi apa sih bang? arti koordinasi itu antar penghubung wilayah aja sebenarnya kalau menurut saya gitu kan. Andai kata ada laka, trouble, atau orang mau rehat, ngecas handphone, dalam arti ojek online ya, bukan buat di luar ojek online gitu dong. Ojek online, karena ojek online itu menurut aneh ada nyawanya ada 3. Apa tuh? Yang pertama, menurut aneh nih ya, bukan menurut suhu atau ibarat kata ada di kamus, kitab, Quran atau apa gitu kan. Jadi bukan panutan, intinya menurut pribadi saya nih ya. Namanya koordinat apa? Nyawanya online itu ada 3. 1 handphone, yes. kan. 2 motor, Ya. 3 jelas nyawa kita sendiri gitu kan. Nah, handphone itu lebih ke aplikasi ya bang. Ya. Saya contoh saya di Grab, berarti aplikasi saya Grab. Nah, Itu kendala jelas ada, nanti entah itu di dalam aplikasinya sendiri atau di handphonenya sendiri. Contoh kayak baterai HP gitu kan kalau di handphone. Kalau di aplikasi ya akun kesuspend atau akun nggak bisa dibuka atau apa, ke PM dan sebagainya gitu kan. Untuk motor udah jelas ya kan, motor itu kan ada ya, motor gimana motor gitu kan, fisik motor gitu kan. Kadang kan kita saking sibuknya narik motor, nggak kita cek, nggak kita servis, nggak apa gitu kan. Tiba-tiba di jalan mogok, kandel putus, rantai putus, ban bocor mungkin gitu kan. Terus nyawa kita sendiri. Ya ibarat kata kita ada apa-apa di jalan, amit-amit sih ya. Ada apa-apa di jalan, jatuh atau apa. Mending kalau kita sendiri, kalau kita lagi bawa konsumen. nah gitu kan. itu dia repot. Nah, gitu. Nah, Jadi itu kan dari aplikasi sendiri juga menyediakan yang namanya Salkus, apa sih maksudnya, asuransi lah, asuransi BPJS atau apa, jiwa lah ya. Nah, jiwa gitu. Itu menjamin kita sebagai ojek online. Ininya kita simpulkan aja, yang namanya koordinasi, kita menghubungkan antara wilayah untuk 3 hal tersebut. Koordinasi, kesimpulan dari koordinasi adalah nggak usah dibawa ribet. Koordinasi itu sebaik-baiknya kita komunikasi aja, nggak usah yang sekiranya kita memang sedang tidak bisa bantu ya nggak masalah, artinya nggak usah dibawa ribet, karena intinya nggak usah dibawa ribet. Jadi ketika kita sedang kerja ya udah kita fokus kerja, kita fokus ya utamakan diri sendiri dulu. Ya itu salah satunya tadi ada 3 yang disebut sama Bang Hardi. Ya, itu menurut aneh ya. Di antaranya di antaranya ada handphone, ada motor, sama nyawa kita sendiri. Itulah. Thank you Bang udah dijawab arti koordinasi. Nah terus yang kedua nih Bang, banyak nih orang di luaran yang ente tuh taunya di dol. Ya sering nggak jarang sih aneh ngedengar ente Hardi mah dari dol, tapi ya aneh sih udah tahu, cuman kan Bang Hardi mungkin mau klarifikasi juga sebenarnya posisi ente ini, komunitas ini sebenarnya ada di mana? Apakah ada di dol atau di, monggo Bang dijawab Bang. Ya jadi ya berhubung buat ngelurusin yang bengkok. Jadi kita jelasin lagi Bang ya. Mungkin di sini ada yang paham, ada yang enggak ya. Untuk yang nonton channelnya Bang Nofri ini, untuk yang enggak paham, jadi di dunia ojol itu ada namanya koordinasi. Nah ini kita nyambungin lagi ya, koordinasi wilayah gitu kan, untuk menghubungkan 3 yang tadi kan gitu kan. Ini kita balikin lagi ke tadi, nyambung orang nih gua ngomong ini nyambung nih, ini nyambung ya kan. Kenapa base camp saya di mana? Pertama, tempat tinggal saya di Curug ya kan. Kenapa kelahiran saya di Curug, orang tua saya ada di Curug, saudara-saudara saya ada di Curug.
ini nanti nyangkutnya sama yang koordinasi yang nomor 3 nyawa, Yes. ya kan? Andai kata saya ada apa-apa, terus saya taruhlah saya nggak bisa kenapa-napa, nggak bisa bawa motor atau apa, itu pasti larinya ke keluarga saya gitu kan, yang ada di Curug. Nah disitulah saya masuk basecamp yang ada di Curug. Apa itu Bang, nama base campnya Bang? Di sini namanya ROCR ya, Rider Land Curug Raya. Nah di channelnya Bang Nopri sebelumnya adalah tuh kayak anak somplak satu, Iya, namanya iya, Bang iya. Wenang itu Benar. bawa nama aneh, ya Benar. kan? Jadi di sebelumnya Bisa juga ditonton yang sebelumnya gitu. Jadi jangan langsung nonton yang ini, nonton juga yang sebelumnya. Semuanya channel Bang Nopri tonton deh. bener gila promosinya. Nanti ngerti. Tuh, makasih banyak tuh. Ya, jadi mungkin mau sedikit ngelurusin juga ya. Jadi di video gua sebelumnya itu ada Wenang. Nah, Wenang dengan Bang Hardi ini dia satu komunitas. Dia itu ada di komunitas atau tergabung di komunitas ROCR, Rider Online Curug Raya, gitu Bang. Oke, lanjut Bang. Nah intinya untuk Jadi pilihan saya di basecamp itu untuk yang nomor 3 poin yang tadi saya sebut tentang senjata saya diajak di online. ya. Kalau saya ada apa-apa di jalan, saya balik ke basecamp yang di Curug udah pasti. Kan gitu. Karena nama saya itu pasti atau ID card atau apa itu di KTP itu nanti ada ID card saya yang menunjukkan bahwa basecamp saya ada di situ untuk. Jadi bisa dibawa ke area Curug. Untuk legok sendiri ya yang disebut dolnya ada di belakang ini saya cuman berhubung saya juga ibarat kata ya alhamdulillah ada rezeki bisa usaha gitu. Amin, kan. amin. Nah, saya usaha di sini intinya mah sebenarnya numpang usaha sama basecamp dol. Intinya sama anak-anak legok lah gitu numpang usaha di area legok. Jadi kesimpulannya Bang Hardi ini sebenarnya dia komunitasnya di ROCR. Kenapa ibaratnya dia lebih aktif di DOL? Karena kebetulan antara base camp DOL dengan ruang usahanya Bang Hardi sama bininya itu benar-benar dekat antara Benar-benar di sini, istilahnya malah. antara gerobaknya Bang Hardi sama base campnya DOL itu benar-benar dekat. Jadi mungkin orang di luaran ngelihatnya Bang Hardi di DOL karena hampir setiap hari dia ada di DOL, yaitu balik lagi tadi karena usaha dia ada di DOL. Tapi sebenar-benarnya basecampnya Bang Hardi itu dia di ROCR. Itu dia sama Wenang di video gua sebelumnya, mereka berdua tergabung di ROCR yang dipimpin korlapnya itu Bang Yadi. Aneh kenal sama orangnya. Oke, thank you Bang penjelasannya. Jadi itu ya maksudnya Nomor 2, sebenarnya ini Bang Hardi ini ada di ROCR. Dia di DOL hanya ibaratnya hanya numpang usaha, dan kebetulan DOL juga bergeraknya di dunia ojek online. Ya mau nggak mau jadi secara tidak sengaja ya akhirnya jadi kenal gitu. Karena itu tadi kita balik lagi ke bahasan pertama tentang koordinasi kan ibaratnya ada obrolan, ada komunikasi antara sesama ojek online tuh. Nah, yang ketiga nih Bang, manfaat Bang Hardi nih dari mulai bergelut di dunia ojek online sampai saat ini masuk dalam komunitas, apa sih Bang manfaatnya Bang? Ya. Dari mulai Abang masuk dunia ojek online tuh kalau boleh tahun berapa, terus sampai saat ini ada di komunitas ROCR, manfaat sampai saat ini yang bisa Abang ambil, terutama sisi positifnya ya, apa sih Bang? Ya sebenarnya sih kalau saya pribadi dari 2017 punya akun Grab. Ingat banget waktu 2017 nyari kerja itu susah. Ya benar, nyari kerja susah, masuk pabrik panggilan lama, sekalinya di interview besoknya nggak dipanggil panggilan, sekalinya masuk jadi marketing motor gitu kan. Yang gajinya ibarat kata nggak jelas kalau menurut kita ya kan. Sedangkan kita punya anak punya bini ya kan, harus jelas intinya untuk penghasilan. Nah kebetulan gabunglah saya jadi Grab waktu itu. Mungkin bisa dibilang dulu saya mah benar-benar buta gitu kan, nggak ngerti. Dapat argo jauh ya kan, habis itu pulang lagi ya buang bensin ibarat kata. Sekarang dari Tangerang ke Jakarta taruhlah argo 100.000. Kita hitungan bensin, makan di jalan atau apa, pulang-pulang ke rumah paling juga cuma bawa 30.000 atau 40.000 bahkan itu kan. Tapi seandainya kata saya mikir gini, seandainya kata saya stay di Jakarta, narik lagi gitu kan, ngebit bisa malah. Pernah kita aneh sendiri ketemu orang yang ngebit tuh sampai seminggu nggak pulang-pulang. Nah itu baru kelihatan duitnya Bang Nopri, jangan salah. Benar-benar itu
Iya, pejuang tangguh itu, nah. benar-benar laki bertanggung jawab itu. Iya. Beda sama yang jomblo-jomblo bang, Nah. dia taunya cuman pacaran disakitin udah dia cari lagi cewek lain. Ya kan caranya gitu. Lanjut bang. Ah, pun kan. Dari drivernya sendiri juga harus punya niat kita nyari duit, bukannya mau ngilangin duit orang ya dengan cara dia lagi narik kita ya sekarang begini bang, aneh kesannya gini ya, banyak single factor beranggapan basecamp buat apa gitu kan. Jadi jangan salah sebenarnya. Sekarang begini, lu single factor, nah lu ngebeat di mall, ya kan, ngebeat di mall, nongkrongnya di pinggiran mall. Coba kalau ada satpol pp, yang jelek kan bukan nama lu, nama ojol kan, begitu kan. Cakep, Ya kan begitu kali, cakep. Nah, kenapa kagak rehat aja di basecamp orang gitu kan, sambil nyari orderan di situ yang deket mall, Sambil lupa ngecas juga. daripada menu-menuhin jalan di Benar. situ nyari ojek apa nyari order. Akhirnya apa? Dengan sendirinya tercemar nama ojek online karena ulah-ulah kalian juga, bukan masalah single factor atau gimana nya. Dia cari pangkalan yang nggak ngerugiin orang, bikin macet jalan. Solusinya ya basecamp. Makanya aneh ngedorong ya, yang single factor berpikiran 2 kali biar masuk basecamp. Entah mana aja, teman pilihannya satu yang deket sama area situ. Yang intinya buat tempat rehat daripada situ menuhin mall, bikin macet, terus diusir-usirin di sub ya kan, merugikan nama online sendiri sama pemerintah. Mending rehat di basecamp. Yang berkumpul lah, terus buka basecamp titik baru ya kan. Biar gimana daerah situ kondusif, nggak digebah-gebah sama di sub, popang, angkot atau dan lain-lain, jadi nggak ada clash. Berbanyak titik, jadi makin kondusif. Jadi pesan yang bisa diambil dari obrolan atau jawaban Bang Ardi barusan, yang bisa dicerna dengan baik, cernalah dengan baik. Toh kita di sini hanya sharing, artinya enggak dengan ibaratnya entah itu yang SF ya, entah itu yang single factor atau yang komunitas. Di antara ini berdua itu ada jarak, artinya ada tembok yang membatasi, enggak. Artinya di sini pesan-pesan baiknya yang bisa mungkin yang bisa disampaikan adalah siapapun, entah itu SF, entah itu komunitas, kita semua sama-sama ada di dunia ojek online. Kita semua sama. Artinya kita nggak membeda-bedakan mana itu SF, mana itu komunitas. Karena ya itu, kita baik lagi dengan atribut yang kita pakai. Kita ibaratnya pakai jaket ojek online, ya udah, kita nggak ngeliat mana SF mana komunitas. Cuman di sini ada sedikit ajakan, ibaratnya yuk kalau misalkan siapa yang ibaratnya status single factor, yuk kita berkomunitas. Tujuan komunitas di sini yang paling pertama, yang paling mendasar pertama nih menurut gua ya, yang paling mendasar itu pertama buat silaturahmi. Itu yang paling mendasar, tujuan ikut komunitas. Setelah itu ya baru di belakangnya mungkin ada koordinasi, ada ibaratnya saling bantu ketika ada kawan ojol kita yang sedang mengalami masalah atau mungkin amit-amit dia laka-lantak. Itu ibaratnya itu tujuan kedua. Tapi tujuan pertama buat para ibaratnya kawan-kawan ojol di luar yang sendiri, kita buat nguatin lagi silaturahmi di antara kita gitu. Artinya nggak ada saling menyikut-nyikut sesama ojek online gitu. Tapi di sini kita buat sama-sama ya saling ngerangkul gitu. Jadi ada tambahan lagi nih yang Bang, apa tuh? dikit ya. Jadi bukan buat silaturahmi aja. Sebenarnya tujuannya buat ngebeat juga. Yes, benar. Maksud aneh gitu. Buat lu nyari duit juga kan gitu kan. Ya buat kita nyari duit, bukan buat ngelemahin ente nyari duit. Yes. Sebenarnya sih semuanya buat nyari duit bang. Andai kata ya kayak aneh bilang, seminggu ngebeat nggak usah balik-balik gitu kan. 1.500.000 dapat. Ini pasti senyum. Aneh yakin di rumah pasti ngebul. Bayar motor mau bayar apa pasti kondusif. Bisa ngelebihin gaji karyawan kok. Itu untuk yang statusnya suami istri ya, Bang. Ya. Nah, kalau misalkan masih pacaran, Nah, masih lu bisa bahagiain orang Iya, tua pulang. lu bisa Nah. bahagiain cewek lu, tapi Begitu. itu yang punya pacar. Nah, kalau yang Ya, jomblo ya jomblo beda ya. lagi. Gua nggak tahu Mau dah duit itu yang sebanyak dia apa ya, bahagiain nangis aja siapa. nggak apa-apa sih. Nggak larang gitu Kira thank you, cakep banget nih, Bang. Manfaatnya, Bang. Ya intinya sih sebenarnya bukan cuma silaturahmi doang dengan adanya basecamp. Sama kita ngebeat nyari duit gitu. Nyari duit sebenarnya. Kalau Tujuan bisa utamanya itu, nyari tujuan duit. utamanya nyari duit bang, buat situ-situ juga nih, buat semuanya nih, empol ledi atau apa semua, buat nyari duit. Jangan daripada situ rehat di pinggir jalan takutnya kenapa-napa ya Iya, kan. Bang nih Bang, tadi aneh kan sempet sebelum kita mulai video ada obrolan itu abang mau bisa dibilang mau memberi saran ya, memberi saran.
Kan katanya kan abang saat-saat ini kan setahu aneh nih Bang Hardi lagi seringnya main Grabnya itu di food ya. Nah, ini katanya Bang Hardi pernah dapat pengalaman ketika dapat orderan food, taruhlah contoh nama restonya A. Di aplikasi itu ada restonya, ibaratnya keterangannya contoh lah misalkan buka. Tapi pas ketika abang nyampe lokasi, restonya udah tutup. Nah, pesen abang atau mungkin abang punya saran buat siapapun, si pemilik resto siapapun, apa bang? Jadi gini ya, buat Bang Nofri, ini pelajaran juga nih buat kita. Ini kan sebuah hal ngerugiin buat ojol. Ya kan situ kan pasti ada aplikasi, ya kan, entah itu namanya Grab Merchant atau apa gitu kan, atau Gobis. Itu bisa ditutup kok, itu bisa di on off. Kalau emang situ gaptek, mending nggak usah terjun sama sekali, ngerugiin driver. Kenapa? Karena driver itu buat nyari orderan tuh ngebuang keringat tuh sampai bener-bener, ya kalau kita bilang sampai keringetan, kecucuran gitu kan ya. Dapat satu orderan mereka kerjain. Nah pas sudah dikerjain, restonya tutup. Sama aneh mah aneh omelin, ketemu sama aneh resto kayak gitu. Kalau emang dia nyolot, aneh siapa pasang badan gitu kan. Dari situ aneh coba koordinasi. Nah ini yang namanya koordinasi nih rekan-rekan aneh. Ini resto nggak beres, nggak ngehargain ojol kan gitu kan. Ada orang beli kok aplikasi tutup, tapi dia bilang tutup tapi aplikasi masih dibuka. Harusnya dia mantengin tuh. Aneh juga sama punya resto, tapi tiap aneh mau balik aneh tutup dulu, menunya habis, aneh pencet yang habis. Begitu aja simple bang gitu. Kalau ente gaptek nggak usah main-main GrabFood, nggak banyak apa nyambalin driver doang gitu kan, nyambalin driver doang. Hasil mereka nyari duit, sama kayak situ punya resto, situ juga nyari duit kan, situ juga dibayar sama driver. Orang walk in datang kasih tempat duduk, driver juga sama harusnya kasih tempat duduk, sama-sama keluar duit kan gitu kan. Benar. Itu dikasih air putih, driver kasih air putih bang. Bukan yang pengen spesialis, kita raja sama kan konsumen situ kan gitu kan. Situ sebagai resto harusnya ngehargain kita. Jangan salah kalau ketemunya situ nyolot, kita lebih nyolot kan gitu kan. Nah, ya intinya sih pesannya kayak gitu aja. Ya kalau untuk resto-resto ya harap lebih perhatiin aplikasi merchantnya itu loh, atau Gobisnya ya, diperhatiin buka tutupnya. Kalau lupa password ya telepon providernya apa CS-nya sendiri, telepon biar ganti passwordnya, biar dipermudah kalau mau tutup, ngomong tutup sekalian. Jadi nggak ngurusin driver, takutnya ntar ya jangan salahin kalau ada yang bilang hijau atau ke tempat situ ya. Intinya gitu aja. Pada kita mau preman nih, masalahnya ini masalah duit gitu kan, masalah perutan di rumah. Pakai tenaga gitu juga kan kita nyamperin ya. Tenaga bensin kayak tadi Bang Novi bilang kan gitu kan. Kalau aneh langsung nyanter bang, aneh omelin langsung, bener. Jadi pesan positifnya siapapun pemilik resto yang ketika restonya ibaratnya udah tutup atau udah nggak on lagi di aplikasi, sebaiknya tolonglah untuk koordinasi antar pihak resto dengan mungkin pihak aplikator ya, pihak Grab ya, buat ibaratnya di off dong aplikasi gua, karena ketika ibaratnya siapapun yang punya resto, tokonya tutup tapi di aplikasi statusnya masih on, itu nyampe ke driver manapun pas ketika dia dapat orderan food di resto tersebut. Jadi artinya ini antara resto dengan ibaratnya dengan statusnya resto yang saat ini tutup dengan di aplikasi, selama ibaratnya pihak resto belum ngelaporin kalau dia sudah off, itu status di aplikasi masih on gitu. Dan ketika dapat food ya udah di resto itu statusnya masih terbuka karena dari pihak resto ini belum ditutup, artinya belum di off statusnya dia di aplikasi gitu. Jadi ambil pesan ibaratnya pesan positifnya. Kalau masalah tadi soal ya wajar lah, artinya kita kan kita bergerak juga kan, kita pakai tenaga, kita pakai ibaratnya pakai bensin, artinya kita nyamperin kan nggak pakai kuda. Sekarang kan ibaratnya zamannya zaman modern pakai motor. Jadi gini bang, yang dirugiin ini buat kita yang punya keluarga, bukan satu perut kita doang. Iya. Anak bini, perut kita ada 3 bang gitu kan. Ini anaknya 1, ada 2, tinggal tambahin aja. Jadi wajar kalau tensi driver beda-beda bang ya, gitu kan. Jadi mohon maaf buat resto kalau misalnya pernah aneh omelin atau pernah diomelin sama driver, itu harus ngewajarin, harus dimaafin. Karena mereka berpikirannya orang yang di belakang kan gitu kan, entah itu biarpun dia jomblo belum punya ini, pasti kan orang tuanya lah mungkin. Iya benar, ya gitu benar, kan, cakep kan gitu ya. Jadi itu pesan yang bisa diambil buat pemilik resto, tolong ditanggapi, jangan pakai emosi.
tanggapilah dengan hati, karena ketika suatu masalah diselesaikan dengan hati itu akan jadi adem deh selesainya. Beneran sih kayak gitu gitu kan ya mah. Kalau misalnya drivernya emosi, situnya adem kan, kita mungkin ke bawah adem kan gitu kan. saling memaafkan tuh lebih baik daripada begitu. yes. Bang, yang terakhir nih Bang, pesan-pesan Abang buat komunitas lain di luar, entah itu dari single factor atau mungkin yang berkomunitas dimanapun lah di Nusantara lah, dari Sabang sampai Merauke. Ini menurut versi Abang lagi nih, pesan baik menurut versi Abang lagi apa sih Bang? Pesan baiknya Bang buat komunitas dan SF ya. Buat komunitas dan FF, kalau menurut saya sih sebenarnya gini aja, jangan terlalu berfokus sama SOP. Iya. Ya sih, kalau bahasa kasarnya kita ada yang namanya SOP pasti di tiap wajah, di tiap lintasan atau di tiap basecamp pasti ada SOP. Pasti. Jangan terlalu berpacu sama SOP. Kalau emang harus ditabrak itu SOP, tabrak sekalian gitu kan. Entah itu dari perincian uang kas, ya kan, entah itu dari apa koordinasi. Untuk SF apa Bang? Untuk SF jangan terlalu berpikir yang basecamp itu nggak memikirkan situ juga gitu kan. Yang punya basecamp itu open kok buat kalian juga gitu kan. Daripada ente kena sama dishub atau apa, mending rehat di basecamp. Nah, saranannya segitu aja. Nah, untuk basecamp jangan sampai ada SF ketika mau rehat dilarang. Itu jangan sampai. Ntar naik wadas itu juga repot, intinya gitu sih menurut aneh. Itu soalnya kita sama-sama bukan ngebela aplikasi, kita ngebela, kita saudara aspal, itu satu jalan. Benar. Itu dia positifnya pesannya. Intinya gitu aja Bang. Intinya itu. Untuk SF nih jangan ragu buat masuk basecamp ya, jangan ragu. Di situ nanti ente rapi, ya kan. Kalau emang ente mau keluar dari basecamp, syaratnya cuma satu, ente punya pekerjaan tetap, penghasilan lebih bagus. Ente mau keluar dari basecamp, lepas dari koordinasi silakan. Tapi kalau ente masih susah, jangan dulu dah keluar dari basecamp. Kalau saran aneh ya. Gitu Pesan kan. positifnya yang bisa diambil, pertama, siapapun SF atau yang sedang komunitas, ya ibaratnya jangan sampai lah, ibaratnya kita ini sama statusnya sama. Yang ngebedain tuh cuman kata SF dan komunitas. Cuma tapi kata pada doang, iya benar, cuman kata doang yang ngebedain. Tapi pada dasarnya, pada intinya kita ini sama-sama ojek online. Jadi siapapun yang sedang single factor, silahkan kalau mau. Ini baik lagi ke diri masing-masing SF. Kalau mau berkomunitas silahkan komunitas. Begitu juga sebaliknya untuk yang komunitas, ketika ada SF, siapapun dia mau rehat, kasihlah dia ruang. Karena balik lagi ke tadi, kita semua sama. Yang berbeda itu cuma kata. Pada intinya kita sama-sama ojek online, sama-sama nyari duitnya di jalanan, sama-sama musibahnya hampir sama lah, nggak ada yang beda. Yang ngebedain ya cuma pola pikir kita. Jadi pesannya di sini, kita berpikir sebaik-baiknya ya pakai otak aja lah, nggak usah apa-apa kita selesai pakai otot. Toh kita udah capek ibaratnya setiap hari kerja di jalan, ditambah ketika ada sedikit masalah kita langsung selesaiin pakai otot. Kayaknya kurang apa ya Bang, di zaman sekarang kalau kita nyelesain masalah pakai otot kayaknya gimana ya Bang, udah itu mah bocah, itu mah menurut aneh. Itu zaman udah lewat Bang, dari jam sebelumnya ya, sepupu kita, pendahulu kita itu udah mengkondusifin perihal masalah angkot, perihal masalah ojek pangkalan. Itu yang pakai otot cukup itu doang, udah nggak ada lagi yang lain. Ini mah cuman perbedaan pendapat doang. Perbedaan pendapat antara SF atau yang punya basecamp atau apa. Ya maksudnya di sini Bang, ya kita nggak usah main inilah, nggak usah main apa ya, main ya tadi Bang Nopri bilang jangan main otot gitu kan. Jauhin yang kayak gitu, semuanya masih bisa diobrolin kok, bisa diobrolin, nggak ada yang nggak bisa. Benar. Gitu kan. Selama ibaratnya kita punya hati, gue yakin kok ibaratnya masalah apapun bisa selesaikan secara damai. Selama kita ibaratnya masih punya hati, masih punya perasaan, masih bisa ngejaga ego kita, ngejaga emosi kita, gue yakin ibaratnya kita bisa nyelesain masalah dengan tenang gitu, dengan nggak perlu dengan pakai otot gitu sih Bang. Kalau gue cara menyelesaikan masalah dengan hati. Oke, ada lagi apa tuh Bang? Mau nanya doang nih ke Bang Nopri nih. Ini Aneh kasih contoh nih ya. Iya, contoh. Aneh paham. Nih, sekarang Aneh tanya Bang Nopri ada di komunitas mana? Kan gitu kan. Ya. Ada di komunitas mana? Sekarang
sekarang Ane itu ada di komunitas SF Bang di Single Factory. Akun Grab atau Gojek punya nggak? Cuman punya Grab, Tapi masih narik. sampai sekarang masih narik. Kenapa Bang Nopri milih SF? Karena Karena gini ya. Iya. Dia pertanyaan ini. Tapi Ane jawab dulu nih. Ya. Ane dulu yang jawab. Untuk untuk Bang Nopri Iya. wajar dia milih SF. Kenapa? Karena dia punya pekerjaan tetap. Oke. Ngojek itu sampingan. Yes, benar. Ya, saran Ane untuk SF yang benar-benar ngambil dari jalan itu masuk base camp. Tapi kalau emang situ cuma sampingan doang nggak apa-apa SF. Yang penting jangan ngerugiin namanya ojol. Taruhlah parkir liar atau Iya, apa iya. sampai diusir-usir di sub atau apa. Kita juga harus taat sama peraturan intinya gitu. Benar. Nah, kenapa Ane pikir Bang Nopri berani milih SF? Karena dia punya kerjaan. Tapi untuk yang nggak punya kerjaan, jangan deh coba-coba jadi SF. Kenapa? Karena itu ajang buat nyari rezeki, gitu kan? Nah, kalau menurut Ane nih, sekarang Ane tanya jawabannya Bang Nopri, kenapa Bang Nopri milih SF? Gitu kan? Ya, pertama sih emang benar ya apa yang Bang Haris bilang, karena dari awal Ane ikut Grab emang ibaratnya udahlah mutusin saat itu buat oke lah, Bismillah gue SF. Walaupun jujur Bang, dibilang yang namanya ninggalin dunia gue karena gue dari mulai masuk komunitas saat itu juga ya ibaratnya selang berapa minggu lah itu gue langsung masuk komunitas gitu. Dari mulai masuk ojek online pertama kali 2017 gue langsung masuk komunitas. Nah makanya pas ketika gue mau ngelepasin lagi dunia komunitas, jujur dibilang berat, awalnya benar-benar berat, artinya benar-benar pertimbangan, benar-benar gue pikirin udah siap belum ya gue untuk berstatus single fighter gitu atau SF. Sampai akhirnya ya itu gue bismillah, artinya ini semua gue lakuin niat gue buat anak bini gue, ya udah akhirnya mutusin buat SF gitu. Itu sih Bang. Nah itu kalau Ane dari segi yang ada di base camp atau apa, Ane lihatnya ya Bang Nopri masih kondusif biarpun di SF. Kenapa? Karena dia punya kerjaan tetap. Jadi dia nggak mungkin juga dari pagi sampai ketemu malam lagi buat ngebit, nggak mungkin juga. Soalnya dia punya kerjaan, besok harus kerja. Begitu loh logikanya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya situ benar-benar dari ngojek, jangan coba, maksudnya janganlah pilihannya di SF. Iya. Hanya itu aja. Kenapa? Karena di situ kita nyari makan di jalan, bener-bener tempur di jalanan. Kalian paham? Wenang yang di sebelumnya ada di video Bang Nopri, ya kan? Karena dia nggak punya kerjaan juga. Nah dia fokus ngojek, gitu kan, online gitu kan. Ya kan? Jadi alurnya sebenarnya kayak gitu doang gitu kan. Kalau emang situ udah punya kerjaan, mau keluar dari komunitas silakan. Gitu kan. Nggak apa, kalau emang nggak mungkin juga nahan-nahan. Kalau untuk yang ada di DOL atau di LCR ya. Kalau aneh kalau dia punya kerjaan, kalau emang mau mengundurkan diri ya silakan aja. Soalnya udah kondusif kan begitu kan. Jadi intinya, ya. Nah, ya intinya sih pada prinsipnya ini ajang nyari duit dari online, ngojek ya kan, kita orang ngojek. Bukannya hal yang ribet yang seperti yang ada di pala kalian, intinya gitu. So jenderal atau apa. Kalau untuk DOL sendiri Anda kasih tahu, kita dari yang kedua. Kalau DOL, Ya kan, usaha ya Bang. Ya kita larinya ke sebenarnya pengen ngejarnya tuh kendaraan. Kenapa? Jadi di mana ada yang nggak kondusif. Tadinya kita juga pengen bentuk bengkel nih ke depannya, mudah-mudahan ini kan. Jadi ini salah satu program DOL ke depan. Ya ke depannya yang benar-benar pengen diciptain itu biar gimana kendaraan kondusif. Mantap. Poin kedua nih. Amin, gitu kan. amin. Nah, Semoga berjalan. amin. Ya, intinya sih kenapa kita buka usaha di sini? Di mana nanti ada duit, Ane buka bengkel di sini. Kasarnya gitu Bang, kan gitu kan. Ya intinya berpikiran kita buka bengkel buat ojek online ya, mudah-mudahan yang mau nyervis bisa kita gratisin, ganti oli gratis mudah-mudahan. Amin. Cuman kan kalau hitung-hitungannya enggak ya pasti kita bayar, pasti berbayar lah kan gitu kan. Kita nggak munafik, nggak butuh duit, kita usaha kan gitu kan. Betul. Nah, intinya gitulah poin pentingnya. Poin penting 3 yang tadi ya Bang. Untuk ukur sebuah base camp ada di 3 yang tadi, dia larinya kemana. Cuman hati-hati sama yang nomor 1. Ya. Untuk yang nyimak video gua, simak dari awal, jangan pas simak cuma setengah-setengah, takutnya nanti salah pemikiran, salah penafsiran. Jadi ketika mau nyimak atau mau nelaah atau mau nelen nih video sepanjang ini, tonton dari awal sampai habis, baru
artinya bisa ambil kesimpulan. Jangan baru nonton setengah tahu udah nyimpulin kalau ibaratnya pesan-pesan yang disampaikan sama Hardi ataupun sama Ane nggak baik. Jangan di-skip-skip. Nggak, kok kita di sini karena memang tujuannya sharing dan emang berbagi apa yang bisa kita bagi, ya ayo kita bagi. Sekiranya itu bermanfaat silahkan cerna, ketika ibaratnya bermanfaat ya udah nggak apa-apa, itu hak kalian buat ibaratnya buat keluarin lagi atau tidak mendengarkan, itu hak kalian, dan kita pun juga tetap akan menyikapinya dengan se-enjoy-enjoynya, ya gak bang? Bener, yang enjoy-enjoynya aja Ya, kita nggak seribet itu kok kalau kita lihat. Benar-benar. Bang, ada lagi bang pesan-pesan buat komunitas lain bang selain yang barusan abang ucapin? Kalau menurut aneh sih sebenarnya udah cukup lah, intinya ya jangan di skip kalau nonton video, intinya itu, apalagi videonya Bang Nopri udah kata full aja ya kan. Iya udah sih ya, intinya sih kita nggak mau nyari wow, nggak mau nyari apa, cuman ibarat kata kalau aneh pribadi cuman pengen numpahin yang ada di dalam nih, kita keluarin nih melalui videonya Bang Nopri, intinya gitu. Kadang-kadang kalau nggak disampaikan juga jadi unek-unek doang jadi gitu kan, hidup juga jadi beban juga kan, jadi beban juga gitu ya. Kayak tadi perihal resto, perihal SF dan Basecamp gitu kan, itu sampai ke di Facebook atau di apa itu pada perang aja ya kan antara Basecamp sama SF, caci-cacian padahal mah satu tujuan ya kan, buat apa gitu kan. Kalau emang mau perang silakan ke aplikator, taruhlah gitu ya kan. Mau nuntut ke aplikator, kenapa? Kita kan mitra, kita pekerja, jangan sesama driver lu perang gitu kan lucu jadinya bang gitu kan. Mau nuntut ya ke aplikasi, jangan ke driver. Karena kan driver ibaratnya ya apa yang ada di handphone itu bunyi dapat orderan ya dikejar sama dia, karena emang status kita tukang ojek ya, ibaratnya orderan ada ya nggak mungkin kalau kita diam, pasti kan kita ambil gitu kan. Tinggal balik ke restonya ini, kalau ibaratnya restonya mau ibaratnya mau baik, ketika ibaratnya tuh resto masih buka ya buka, tapi ketika udah on jangan ketika udah off jangan statusnya replikasi masih on, kita kan nyamperin juga pakai bensin. Nah, gitu ya. Jadi itu untuk kita aja sih, mudah-mudahan bagus. Ibarat kata ada yang nonton punya resto ya mohon maklum bahasa Ani kayak gitu, kenapa? Karena Ani juga nggak, Ani juga orang lapangan kok, sama bukan orang enak gitu. Ani juga sama, Ani punya resto juga gitu kan, punya aplikasi Grab Merchant sama Gobis, intinya gitu. Kang ojek tapi usahanya banyak banget. Iya, itu kok bukan usaha mah kecil bang sebenarnya, cuman itu ya demi orderan juga sih tadinya. Dan gimana kita menikmati usaha itu ya. Kita enjoy aja, cuman ya tolong hargain gitu kan. Aneh juga menghargain, kalaupun ada reguler aneh ngedulin online malahan. Kenapa? Karena reguler masih bisa nunggu, jaraknya deket. Iya. Kalau online kita nggak tahu tuh driver dari mana, rumahnya di mana, ngantre kemana. Itu kita kalau bisa diduluin. Jangan karena cash ada di depan mata diduluin. Waduh, itu salah banget. Yang menurut aneh sih ya, ini bukan yang menurut ada di buku atau menurut profesor apa, bukan. Ini menurut aneh pribadi gitu kan ya. Jangan di skip deh nonton videonya. Ya kan, itu aja pesan sih. Oke, thank you Bang. Jadi semua apa yang udah diutarakan dengan Bang Hardi, tolong dicerna sebaik-baiknya, jangan hanya menyimpulkan sesaat, jangan hanya menyimpulkan yang jelek-jeleknya aja. Coba tolong buat dengarkan pesan positifnya. Artinya di sini kita ngambil titik tengah. Artinya di sini kita saling mengenakan, kita saling berbagi, kita saling ibaratnya saling sharing. Ketika itu baik, tolong didengar suara kami. Tapi ketika itu nggak baik, ya kami mohon maaf, karena kita baik lagi dengan manusia pada umumnya. Kita diciptakan nggak ada yang sama. Kita ada yang salah atau apa, coba di kolom bawah nih, di komen di situ nanti biar kita mungkin kita pelajarin lagi. Kalau misalnya asumsi aneh salah gitu kan. Tapi kalau benar ya udah cukup dijalanin aja bang, silakan dijalanin. Kalau NTSF masuk Basecamp coba gitu kan. Ya kalau ente resto hargain tuh ojol gitu kan. Kalau ente customer mungkin lebih paham kali ojol maunya apa gitu kan. Dikasih tip mungkin. Ya benar. Iya. Kita kecil kok, bukan orang gede. Kita gitu doang, cuma ngeluarin unek-unek doang. Oke Bang Hardi, gila ini obrolannya yang singkat tapi ya lumayan berisi juga sih menurut aneh. Ya semoga dari sepanjang video ini abang-abang atau mungkin rakyat di luar sana yang ngelihat, tolong diambil sisi baiknya dan jangan diambil sisi buruknya, karena di sini kita hanya sharing, kita hanya berbagi, kita hanya mengeluarkan unek-unek apa yang ada di dalam diri kita. Sekiranya itu bagus silakan pakai, tapi sekiranya itu nggak bagus silakan lagi jangan dipakai.
Bang Hadi, thank you atas waktunya buat diajak ngobrol nih sama siap, Aneh nih. siap. Nanti kapan ada waktu lagi kita berjumpa lagi lah di lain kesempatan. Siap. Terus terima kasih juga nih buat Basecamp Doll. Nih Basecamp Doll tadi udah dijelasin juga sama Bang Hardi kalau di sini Bang Hardi hanya berusaha atau lagi sedang usaha di kebetulan tempatnya sama dengan Doll, tapi pada umumnya komunitas dia di ROCR. Itu lokasinya di Curug ya Bang ya. Di Curug. Gue pura-pura nggak tahu aja tadi barusan nanya karena udah tahu. Oke Bang Hardi, gila ini masukannya sumpah keren banget menurut Aneh. Masukan ente apa ya? Benar-benar bermanfaat sih. Artinya apa ya menurut Aneh pemikiran Bang Hardi ini nggak hanya di komunitas aja gitu, tapi single factor yang di luar sana pun Bang Hardi pikirkan gitu, atau mungkin Bang Hardi bisa kasih saran kepada mereka yang barusan udah Bang Hardi keluarin. Ini benar-benar menurut Aneh wow, obrolan yang wow. Gila suhu ini yang satu ini. Kalau mau dibikin, wah bisa panjang nih, bisa habis nih. Cuman ya kita persingkat kayak gitu deh, ya kan gitu. Thank you sudah mau menyaksikan video gua. Ini video yang kedua. Kemungkinan akan ada obrolan lagi setelah ini, entah dengan siapa. Ya ditunggu aja lah. Tapi itu pun kalau menunggu, karena gua tahu rasanya menunggu itu sakit, gak enak banget. Bener kagak aja? Iya benar. Ini bahasa benar sama cabai-cabean begitu. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Mantap. Dadah.